Hai sobat, kembali lagi bersama saya di channel Gila Movie yang merangkum berbagai alur cerita film keren dan menarik buat kalian pecinta film. Film yang kita bahas kali ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang rilis pada tahun 2017 yang menceritakan pertempuran antara Ukraina dan pasukan separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina. Sebelum itu, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren dan menarik lainnya. Sejarah singkat setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan terpecah menjadi beberapa negara bagian yang salah satunya Ukraina. Sementara itu, pusat pemerintahan Soviet kala itu berubah menjadi Rusia. Di bagian wilayah timur Ukraina yang berbatasan langsung Rusia, terdapat kota bernama Donetsk. Donetsk diduduki kaum separatis pro-Rusia. Hingga pada tahun 2014, Donetsk lepas kendali dari Kiev, kemudian memilih memproklamirkan diri sebagai Republik Rakyat Donetsk, sehingga Ukraina menganggapnya sebagai pemberontak dan film pun dimulai. Diawali dengan penampakan sebuah bandara Donetsk yang sudah porak-poranda. Beberapa orang militer Rusia dan anggota relawan separatis pro-Rusia sebentar lagi akan berangkat menuju bandara tersebut. Dalam perjalanan, mereka harus melewati zona bahaya di mana mereka sempat dikacaukan oleh ledakan-ledakan yang entah sumbernya dari mana. Meski begitu, tidak menghalangi mereka untuk tetap melanjutkan perjalanan ke bandara Donetsk. Ledakan-ledakan itu sudah biasa bagi mereka, walau beberapa orang timnya harus menjadi korban akibat serangan itu. Setibanya di bandara, mereka bertemu dengan kelompok prajurit yang sudah lebih dulu di tempat itu. Kemudian membicarakan berbagai macam perlengkapan dan kebutuhan selama perang di sana. Suara ledakan tiba-tiba mengagetkan mereka, sehingga mereka mencari sumber ledakan tersebut dan menjumpai 3 orang kawanan mereka. Some fun out there, comrade. Copy that. Copy. I got you covered. Setelah mengamankan situasi, mereka kembali ke markas dengan membawa beberapa kotak yang berisi bahan peledak dan amunisi. Saat lagi menikmati makan malam, ledakan kembali mengganggu tapi tidak menurunkan selera makan mereka. Dalam suatu kesempatan, Komandan Serpan melontarkan pertanyaan kepada timnya tentang mengapa mereka berada di situasi seperti ini. Apakah mereka menyukai perang? Hal itu terus berlangsung dengan berbagai jawaban yang intinya obrolan mereka di sini hanyalah untuk saling memotivasi satu sama lain, bahwa mereka berperang bukan untuk kepentingan pemerintahan melainkan untuk sebuah cinta dan kebebasan. Look at him. In the fridge. Yeah, sure. Scene berpindah ke seorang prajurit sedang mencari rekannya yang sudah mati tertembak untuk mengambil surat sebagai pesan terakhirnya. Namun keberadaannya hampir diketahui musuh sebab handphone si korban tiba-tiba berdering. Beruntung dia akhirnya bisa selamat. Kembali ke markas saat mereka lagi menghibur diri, secara tiba-tiba serangan datang dari musuh yang berhasil masuk. Setelah berhasil mengamankan musuh, kedua pasukan pun bertemu untuk saling menyerahkan sandera mereka. After you. All right. Happy? And listen, nobody needs to die here. We need to get them back. Fuck! Setelah ketegangan itu, mereka kembali berkumpul untuk saling memotivasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang bisa saja mendatangi mereka dengan tiba-tiba. Tidak hanya itu, beberapa mereka juga saling berkabar dengan keluarga di rumah. My family's here.
and the roof flew off the shed, merely to Landfish started singing jingles. Do you know? Tidak berselang lama, terlihat tank dengan bendera Ukraina dan Rusia saling baku tembak di depan bangunan itu. Dengan semangat juga mereka meneriakkan kata "Hurra!". Hal itu dilakukan untuk menyambut kedatangan musuh dan itulah jiwa patriot mereka. Mike. Dalam insiden ini, salah satu dari mereka tertembak dan masih dapat selamat. 23,000 likes in a half an hour. She does that. Sementara itu, Komandan Serpan yang lagi menelpon dengan keluarga tidak menyadari bahwa gerak-geriknya dalam pantauan sniper musuh. Sehingga sesaat kemudian Left. Komandan Serpan harus gugur di medan tempur di mana seluruh pasukannya merasa cukup terpukul oleh hal itu dan terdiam sedih. Bahkan teman dekat Serpan tidak sanggup menjawab panggilan masuk dari istri Komandan Serpan. It's not Daddy. Trompet kehormatan pun dibunyikan untuk mengiringi kepergiannya. Kemudian jasad beliau lalu dibawa ke markas pertahanan Rusia yang ada di kota Donetsk. Their young lives for independence of the Ukrainian land. Sementara itu, film harus berakhir dengan konflik yang masih terus berlanjut. Tamat, ending yang sungguh nanggung. Secara keseluruhan film ini cukup dramatis, di mana film ini diangkat berdasarkan kisah nyata perang saudara antara negara tersebut. Bahkan hingga saat ini di tahun 2022, konflik Rusia dan Ukraina masih saja terus berlanjut. Bahkan lebih parah dari sebelumnya, di mana hal ini bisa memicu perang dunia ketiga. Kita doakan semoga masalah ini bisa terselesaikan. Soalnya sayang juga kalau sampai kaum rebahaners di rumah, termasuk saya, harus terkena dampak nuklir dari perang dunia ketiga. Jika kalian suka video ini, silahkan subscribe dan share video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.